Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata kuliah kalkulus lanjut. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear bagian 1 terkait determinan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, kita sebelum masuk ke determinannya, kita harus perlu tahu bentuk umum persamaan linear. Nah, ini ada misalkan A11 kali 1 plus A12 kali 2 plus dan A1 N kali N sama dengan P1, A21 kali 1 plus A22 kali 2 plus A2 N kali N sama dengan B2. Nah, ini maksudnya keterangannya adalah A koefisien konstan, B ini konstan, N ini jumlah persamaan, X1, X2, dan Xn ini bilangan tak diketahui. Nah, kita harus perlu tahu konsep dan notasi matrik, konsep dan notasi aljabar matrik. Matrik itu adalah larikan bilangan-bilangan yang berbentuk 4 persegi panjang. Contoh misalnya ada matriks A11, ini artinya A ini pada kolom baris 1, A12 berarti pada baris 1, kolom 2, dan seterusnya. Kalau ini maksudnya A21 berarti A baris 2 pada kolom 1. Ini seperti itu juga A pada baris kedua, kolom kedua. Nah, ini A pada baris kedua, kolom ketiga, gitu, dan seterusnya. A11, A22, A33 diagonal matrik. Namanya diagonal matrik. Matrik ini merupakan matrik bujur sangkar. Nah, dimensi matrik itu I kali C ya, seperti B misalnya B sama dengan B1, B2, Bn dan seterusnya merupakan vektor baris. Sedangkan C di sini C1, C2 sampai Cn ini merupakan vektor kolom. Jadi ini vektor garis, ini vektor kolom. Nah, A ini notasi matrik. Ini notasi matriknya AIC ini elemen matrik. Nah, ini AIC ini elemen matrik. Ini nomor baris, J ini nomor kolom. Ini I, ini C. Jadi AIC ini elemen matrik. Nah, kemudian kita harus tahu tipe matrik bujur sangkar. Misal matrik simetris. A sama dengan ini matrik simetris. Jadi kalau kita lihat panjang dan lebarnya sama, jadi ada 3 kolom, terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. 3 baris dan 3 kolom. Kemudian matrik diagonal matrik diagonal merupakan matrik bujur sangkar yang semuanya 0 kecuali diagonal utama. Jadi kalau misalnya ada sebuah matrik bujur sangkar semuanya 0 kecuali diagonalnya, maka itu disebut matrik bujur sangkar. Itu disebut matrik diagonal, yaitu matrik bujur sangkar yang semuanya 0 kecuali diagonal utamanya. Itu disebut matrik diagonal. Kemudian ada matrik identitas, yang mana ini matrik identitas itu merupakan matrik bujur sangkar yang mana diagonalnya itu 1, 1, 1 seperti ini. Kemudian ada matriks segitiga atas. Nah, ini matriks segitiga atasnya membentuk ini ya, bagian atasnya membentuk seperti segitiga. Kalau segitiga bawah, bagian bawahnya yang membentuk segitiga seperti ini. Kemudian matrik pita. Ini contohnya matrik pita. Nah, kita kemudian harus tahu terkait operasi matrik. Nah, misalkan ini pertama kesamaan dua matrik. Apabila elemen matrik dan kedua ukurannya sama. Jadi kesamaan dua matrik jika elemen matrik dan kedua ukurannya sama. Kemudian kedua penjumlahan matrik. Nah, C ini sama, misalkan matrik C sama dengan matrik A plus minus matrik B sama dengan AIC plus minus BIC. Misalkan ini ada A, ada matrik A 1362 dan matrik B 2312, sehingga menghasilkan matrik yang baru, matrik C. Nah, ini 1 tambah 2, jadi 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 1,
2 tambah 2. Jadi matrik C ini dari hasil penjumlahan sama dengan 3674 seperti itu. Jadi ini baris matrik. Nah, caranya seperti ini ya, menggunakan rumus ini. Jadi misalkan kita ingin menjumlahkan untuk mendapatkan matrik yang baru, itu matrik C, maka ini AIC, BIC. Jadi kolom dan barisnya dijumlahkan. Istilahnya kolom dan barisnya untuk penjumlahannya itu harus pada kolom dan baris yang sama. Misalnya ini. Misalkan untuk mendapatkan matrik C3 ini, maka itu dari penjumlahan A, matrik A dan matrik B, maka angka atau nilainya dari 1 plus 2 ini kan memiliki kolom dan baris yang sama, baris dan kolom yang sama. Jadi di 1 ini merupakan angka matrik A yang terletak pada baris 1 dan kolom 1, sedangkan 2 ini pada matrik B juga terletak pada kolom dan pada baris dan kolom 1. Seperti itu, sehingga menghasilkan matrik C seperti ini. Kemudian perkalian matrik. Misalkan ada matrik B 2, 3, 1, 2 dan G sama dengan 5, maka menghasilkan matrik D sama dengan 5 kali 2, 3, 1, 2. Jadi misal angka 5 ini dikalikan di tiap baris dan kolom. 5 kali 2 sama dengan 10, 5 kali 3 sama dengan 15, 5 kali 1 sama dengan 5, 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi angka 5 ini dikalikan pada tiap elemen matrik. Kemudian perkalian dua matrik. Misalkan ada matrik A dikalikan dengan matrik B. Bagaimanakah? Maka cara pengaliannya adalah baris kali kolom. Misalkan matrik A dikali matrik B. Nah, ini misal ada elemen ini baris kolom 1 dikali elemen jadi baris kali kolom ya. Jadi baris kali kolom. Berarti baris 1 kali 2 ditambah 3 kali 1. Seperti itu. Nah, ini 1 kali 2, 3 kali 1. Ini kali kolom. Kemudian untuk mencari hasilnya, sehingga didapatkan hasil perkalian 5, 9, 14, 10. Jadi ini untuk mencari yang elemen pertama. Kemudian untuk mencari elemen kedua, maka baris kali kolom. Baris kali. Nah, untuk mencari elemen ini 1 kali 2, 3 kali 1. Nah, ini untuk mencari yang elemen matrik yang kedua, elemen matrik yang kedua di sini, maka kita baris kali kolom kan, berarti baris 1, 3 dikali 3, 2 menghasilkan 9. Begitu seterusnya. Untuk yang bagian sini juga seperti itu, baris kali kolom. Di sini baris kali kolom, sehingga menghasilkan 10. Seperti itu. Kemudian operasi matrik itu ada matrik transpose atau kita kenal AT, matrik yang terbentuk dengan mengganti dari kolom menjadi baris atau sebaliknya. Kemudian kita kenal matrik inverse atau kita lambangnya A inverse. Operasi pembagian matrik mirip dengan matrik inversi. Matrik A inversinya adalah A inverse. Perkalian matrik dengan inversi adalah analogi pembagian. Misalkan A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan I atau inverse. Peningkatan matrik. Matrik dapat ditingkatkan dengan menambahkan kolom-kolom matrik pada matrik yang asli dengan menambahkan matrik identitas. Contoh ini A
1362, matrik Y-nya 2x2 menjadi ukuran 2x4. Jadi kita bisa menemukan di sini. Nah, dengan matrik identitas. I ini adalah matrik identitas ya, I yang di sini. Jadi A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan matrik identitas, seperti itu. Kemudian kita masuk ke determinan matriks. Ini masih berkaitan dengan yang kita pelajari sebelumnya. Apa sih determinan itu? Determinan adalah suatu bilangan tertentu yang terdapat dalam suatu bilangan matrik persegi. Nah, determinan matriks adalah jumlah semua hasil perkalian elementer yang bertanda dari matrik A dan dinyatakan dengan determinan A atau lambangnya dilambangkan seperti ini. Misalkan ini ada determinan matrik order 2x2. Jika X sama dengan A, B, C, D, maka determinan X sama dengan ini. Jadi A dikali D dikurangi B kali C. Misal ini contoh ada matrik B. Untuk mencari determinan dari matrik B itu kita kalikan 2 kali 2 dikurangi 3 kali 1 sama dengan 1. Nah, kita akan juga belajar mengenai determinan matrik order 3 kali 3. Jika misal ada matrik X, A, B, C, D, E, F, G, H, I, determinan X atau det X atau dilambangkan seperti ini, maka kita tambahkan ke tambahkan kolomnya dengan mengambil dua kolom pertama. Nah, kita tambahkan. Kemudian kita seperti yang order 2x2, maka kita kalikan dan jumlahkan dan kurangkan. Nah, ini kita mulai A, E, I, B, F, A, E, I, A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali ditambah hasil dari perkalian C, D, H, kemudian dikurangi dari hasil perkalian C, E, G, A dikurangi A, F, H dikurangi B, D, I. Nah, misalnya ini ada matrik B 1, 2, 3, 6, 5, 1, 3, 8, 7, maka kita lakukan perkalian dan penjumlahan dan pengurangan seperti step-step ini, maka akan dihasilkan determinan dari matrik B sama dengan 50. Nah, determinan ini nanti akan digunakan untuk menghitung inverse, bisa digunakan untuk mencari inverse matrik. Nah, apa itu inverse matrik? Inverse matrik adalah lawan atau kebalikan suatu matrik dalam perkalian yang dilambangkan dengan A inverse. Ini aslinya A inverse-nya ini di atas ya. Ini A inverse, ini ini lambang ini tuh aslinya di atas A inverse. Jika terdapat matrik A dan B semuanya, sehingga A kali B sama dengan B kali A sama dengan matrik identitas, di mana matrik identitas di mana I merupakan matrik identitas, maka B disebut inverse dari A dan A inverse dari B. Nah, inverse matrik order 2x2, misalnya contoh ini, contoh inverse dari matrik 2x2. Ini sekali lagi lambang ini hasilnya di atas ya, nggak sejajar kayak gini, tapi B inverse itu min satunya di atas, seperti itu. Sama ini X inverse, ini min satunya lambangnya itu di atas, nggak sejajar seperti ini. Misalnya ini ada inverse matrik 2x2. Jika X sama dengan A, B, C, D, maka inverse X sama dengan 1 per determinan kali D min B min C, A. Jadi ini dibalik posisinya, jadi D ini menjadi di kolom pertama, baris pertama, dan A ini jadi di baris kedua, kolom kedua, dan kemudian B dan C ini diminuskan.
Misal matrik B ini 2, 3, 1, 2, maka determinan B sama dengan ini, sama seperti stepnya tadi, 2 kali 2 kemudian dikurangi 3 kali 1 sama 1, sehingga B inverse sama dengan 1 kali 2 min 3 min 1, 2 sama dengan 2 min 3 min 1, 2. Nah, inverse matrik order 3 kali 3, jika X, A, B, C, D, E, F, dan G, H, I, maka inverse X sama dengan 1 per determinan kali A, D, C, X, determinan X tidak sama dengan 0. A, D, C, X adalah adjoint matrik X yang merupakan transpose dari kofaktor matrik tersebut dan dilambangkan dengan A, D, C, X. KIJ transpose. KIJ merupakan kofaktor suatu elemen baris KI dan kolom KJ dari matrik A serta dilambangkan dengan KIJ min 1 I J M determinan MIJ sama dengan min 1 I plus J determinan MIJ, dengan MIJ adalah submatrik hasil ekspansi baris atau ekspansi kolom dari suatu matrik. Nah, misalkan matrik A ini ada matrik A 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8, maka kita mencari inverse dari matrik A sama dengan 1 per determinan A kali ADCA. Nah, kita cari dulu determinan A nya berapa dengan cara yang sama seperti yang saya jelaskan tadi, dapatkan min 1. Kemudian kita mencari ADC nya A dengan cara misalkan ini 5 kali 3, 0, dengan cara ini 5 kali 5 kita ambil baris dan kolom ini 5308, kita cari A11 nya berapa, A12, A13, A21, A22, A23 sampai A33 nya berapa. Nah, kita setelah itu kita dapatkan ADC A seperti ini, maka kita dapatkan A inverse sama dengan ini kan hasilnya min 1, berarti min 1 kali hasil dari ADC A berapa sama dengan didapatkan A inverse ini min 40, 16, 9, 13, min 5, min 3, 5, min 2, dan min 1. Misalnya A12 berarti dari 23 ini nih 2 dari sini 53. Nah, ini A11 misalnya 5308, 5308. A12 230 2318. Ini minus ya, karena ini dibalik. Kemudian A13 25 25 10, A21 itu 25, A21 ya 23, sorry 23, A21 23 2308, kemudian A22 1318, begitu dan seterusnya. Silakan lihat ininya ke sini. Jadi dari ini sama, untuk mencari adjoint A kita tambahkan apa namanya, 2 baris 2 kolom pertama, kemudian kita cari seperti ini step-stepnya, diambil 5308 dan seterusnya seperti itu. Sekian, terima kasih, selamat belajar, dan sumber mata kelas kali ini diambil dari Tirat Mojobis 1992 metode numerik Yogyakarta dan Nurma tahun 2014. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.